Presentasi UAS, pengaruh kebijakan pemerintah mengenai harga minyak goreng terhadap kinerja usaha kuliner di Kota Bengkulu. Mata kuliah Hukum Bisnis. Dosen Bapak Joko Suharyanto, SE, M, CPOD, oleh Susanti Wulandari, NIM 22010722023. Judul paper, pengaruh kebijakan pemerintah mengenai harga minyak goreng terhadap kinerja usaha kuliner di Kota Bengkulu. Penulis Yanto Effendi, Sulisti Afriani, Rina Tisnayanti. Diterbitkan di Jurnal Aktual Vol 20 nomor 1 tahun 2022, ISSN 1693-1688, ISSN 2723-1690. Abstrak. Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui pengaruh kebijakan pemerintah mengenai minyak goreng, harga minyak goreng terhadap kinerja usaha kuliner di Kota Bengkulu. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dijelaskan bahwa nilai signifikasi kebijakan pemerintah mengenai minyak goreng sebesar 0,01 kurang dari 5%, yang berarti kebijakan pemerintah mengenai minyak goreng berpengaruh terhadap kinerja usaha kuliner di Kota Bengkulu. Sedangkan harga minyak goreng sebesar 0,04% kurang dari 5%, yang berarti harga minyak goreng berpengaruh terhadap kinerja usaha kuliner di Kota Bengkulu. Nilai signifikansi pada uji F sebesar 0,03 atau kurang dari 5% bahwa secara simultan bahwa kebijakan pemerintah mengenai minyak goreng, harga minyak goreng berpengaruh terhadap minat usaha kuliner di Kota Bengkulu. Nilai R2 sebesar 0,721 berarti 72,1%. Variabel kinerja usaha dipengaruhi oleh variabel kebijakan pemerintah dan harga minyak goreng. Dan 27,9% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti. Latar belakang masalah. Dalam kebutuhan global, kebutuhan masyarakat sangat erat kaitannya dengan Kementerian Perdagangan, dan beberapa kebijakan pemerintah pada akhir tahun 2021, kenaikan harga kebutuhan pokok mulai dirasakan oleh masyarakat menengah. Kebutuhan yang paling mencolok adalah kebutuhan minyak goreng. UMKM mendorong perekonomian negeri dari sektor perdagangan. Pemerintah mendorong UMKM ke seluruh Indonesia supaya dapat menyeimbangkan harga kebutuhan masyarakat, sehingga harga kebutuhan pokok masyarakat dapat tertangani. Minyak goreng menjadi kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, adanya kebijakan mengenai harga minyak goreng dapat membantu masyarakat atau pelaku usaha kecil, karena harga minyak goreng yang tinggi sangat menyulitkan masyarakat untuk membeli dan meninjau kembali produksi usaha yang dilakukan. Penetapan kebijakan pemerintah mengenai harga minyak goreng dapat menjadi solusi untuk masyarakat supaya tetap memproduksi dan menghasilkan keuntungan usaha yang maksimal. Dengan kebijakan ini diharapkan dapat meringankan ekonomi keluarga ataupun pelaku usaha kecil. Harga minyak yang beredar di pasaran dianggap terlalu tinggi, sehingga menjadi salah satu hambatan terutama bagi pelaku usaha kuliner karena konsumen meminta kualitas yang sama. Oleh karena itu, harga minyak yang tinggi mempunyai pengaruh yang besar bagi usaha kuliner terutama di Kota Bengkulu. Untuk memaksimalkan kualitas produk yang dihasilkan, pelaku usaha kuliner harus mempunyai strategi supaya usaha yang dijalankan tetap berjalan dengan baik. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan analisis data kuantitatif, yang mana mengumpulkan data yakni kegiatan setelah data dari seluruh
subjek atau sumber data lain terkumpul. Jumlah populasi yang diambil yaitu semua usaha kuliner di Kecamatan Singatan Pati, Kota Bengkulu. Sedangkan sampel berjumlah 150 usaha kuliner di Kecamatan Singaran Pati, di mana teknik pengambilan sampel menggunakan accidental sampling method. Hasil uji linearitas. Pengujian linearitas didapat nilai Durbin strip Walson 1,825 dengan jumlah N sama dengan 150. K strip 3 nilai DU 1,76725 lebih besar dari nilai DU 1,7602, di mana terletak di antara nilai DL sama dengan 1,7062 dan nilai DU sama dengan 1,7602, yang artinya bebas dan dapat dilanjutkan. Bisa dilihat dari tabel berikut ya. Dan uji normalitas. Pada tabel 2, nilai KS variabel KP diperoleh 0,85, HM diperoleh 0,95 dan KU diperoleh angka 0,85. Ini berarti bahwa nilai asymmetric berada di atas atau lebih besar dari 5% dan data terdistribusikan secara normal. Koefisien determinasi atau R2. Hasil pengujian diperoleh nilai R2 diketahui bahwa kebijakan pemerintah dan harga minyak goreng mempengaruhi kinerja usaha kuliner di Kota Bengkulu sebesar 72,1% dan sisanya sebesar 27,9%. Dipengaruhi oleh faktor lain di luar model yang digunakan. Uji secara parsial atau t-test. Tabel 3 diperoleh nilai kebijakan pemerintah mengenai minyak goreng X1 sebesar 0,01. Ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah mengenai minyak goreng berpengaruh terhadap kinerja usaha kuliner di Kota Bengkulu. Sedangkan variabel harga minyak goreng sebesar 0,04 menunjukkan bahwa harga minyak goreng berpengaruh terhadap kinerja usaha kuliner di Kota Bengkulu. Uji secara simultan atau uji F. Nilai signifikansi pada uji F diperoleh nilai 0,034 atau kurang dari 5%. Ini menunjukkan bahwa secara simultan bahwa kebijakan pemerintah mengenai minyak goreng, harga minyak goreng berpengaruh terhadap minat usaha kuliner di Kota Bengkulu. Maka persamaan regresi dalam penelitian ini adalah Y sama dengan 43,45 ditambah 0,109 Kp ditambah 0,101 HM ditambah 5,498 E. Keterbatasan pada penelitian tersebut kurang dalam variabel yang menjelaskan kebijakan pemerintah yang ditetapkan pada saat pengumpulan data dan variabel pendukung lainnya. Kesimpulan dari data yang telah dianalisa menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah mengenai minyak goreng terhadap kinerja usaha di Kota Bengkulu, harga minyak goreng berpengaruh terhadap kinerja usaha kuliner di Kota Bengkulu. Secara simultan bahwa kebijakan pemerintah mengenai minyak goreng, harga minyak goreng berpengaruh terhadap minat usaha kuliner di Kota Bengkulu. Relevansi artikel dengan fenomena yang ada pada saat ini dikaitkan dengan teori. Dari hasil teori pembelajaran mata kuliah Hukum Bisnis sesi 9 dalam upaya peningkatan kehidupan ekonomi individu dan anggota masyarakat tidak hanya tergantung pada peranan pasar melalui sektor swasta. Peran pemerintah dan mekanisme pasar atau interaksi pemerintahan dan penawaran pasar merupakan hal yang bersifat komplementer atau bukan substitusi dengan pelaku ekonomi lainnya. Pemerintah memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa. Barang dan jasa tersebut sangat diperlukan masyarakat dan disebut sebagai kebutuhan publik. Kebutuhan publik meliputi dua macam barang, yakni barang dan jasa publik dan barang serta jasa privat. Untuk mengatasi kegagalan pasar atau market failure,
seperti kekacauan harga, monopoli, dan eksternalitas yang merugikan, maka pemerintah sangat diperlukan dalam perekonomian suatu negara. Peranan ini dapat dilakukan dalam bentuk intervensi secara langsung maupun tidak langsung. Berikut penjelasan singkat berdasarkan intervensi secara langsung dalam penentuan harga pasar untuk melindungi konsumen atau produsen melalui kebijakan penetapan harga minimum atau floor price dan kebijakan penetapan harga maksimum atau ceiling price. 1. Penetapan harga minimum atau floor price atau harga dasar. Ini dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk melindungi produsen, terutama untuk produk dasar pertanian, misalnya harga gabah kering terhadap harga pasar yang terlalu rendah. Hal ini dilakukan supaya tidak ada tengkulak pasar yang terlalu rendah. Hal ini dilakukan supaya tidak ada tengkulak atau pihak yang membeli dengan harga murah dan dijual kembali dengan harga yang lebih mahal, yang membeli produk tersebut di luar harga yang telah ditetapkan pemerintah. Jika pada harga tersebut tidak ada yang membeli, pemerintah akan membelinya melalui bulog atau badan usaha logistik, kemudian didistribusikan ke pasar. Namun, mekanisme penetapan harga seperti ini sering mendorong munculnya praktik pasar gelap, yaitu pasar yang pembentukan harganya di luar harga minimum. Yang kedua, penetapan harga maksimum atau harga eceran tertinggi atau HET yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk melindungi konsumen. Kebijakan HET dilakukan oleh pemerintah jika harga pasar dianggap terlalu tinggi di luar batas daya beli masyarakat atau konsumen. Contoh penetapan harga maksimum di Indonesia antara lain harga obat-obatan di apotek, harga BBM, dan tarif angkutan atau transportasi seperti tiket bus kota, tarif kereta api, dan tarif taksi per kilometer. Ataupun juga dalam kasus ini adalah HET minyak goreng yang ditetapkan oleh pemerintah di saat kelangkaan maupun permainan dari penyetok, supaya tidak ada pihak yang menyalahgunakan harga tersebut untuk kepentingan pribadi. Dan seperti halnya penetapan harga minimum, penetapan harga maksimum juga mendorong terjadinya pasar gelap. Pasal 29 UU-PK mengenai pihak yang paling berperan dan bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang pelaksanaannya diserahkan kepada menteri yang terkait. Dalam hal ini adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Dengan keseimbangan kebijakan pemerintah, maka akan memberikan dampak pemerataan perekonomian. Oleh karena itu, pada penelitian ini menunjukkan adanya kebijakan pemerintah mengenai penetapan harga eceran tertinggi terhadap minyak goreng akan menambah minat usaha kuliner di Kota Bengkulu. Link artikel sebagai berikut. Terima kasih.